Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji waqtafa bi athari ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha Al-Juz'us Tsani, kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Nah, ini pertemuan kita yang ke-28 dalam bahas kitab ini. Kita akan membahas pembahasan yang ada di halaman 33. Pembahasan yang ada di halaman 33 ini melanjutkan tamrin yang telah kita kerjakan kemarin. Terakhir kita kerjakan tamrin yang kelima. Terakhir kita telah mengerjakan tamrin yang kelima. Sekarang kita masuk di tamrin yang keenam ini. Pembahasan tamrin yang keenam. Kata beliau, ij'al kullan minal kalimatil atiyati maf'ulan bihi. Halaman 33 ya. Tamrin keenam halaman 33. Ij'al kullan minal kalimatil atiyati maf'ulan bihi wadbit akhiraha. Coba kita sekarang harus membiasakan untuk mengikuti bacaan yang kita baca sama-sama di sini supaya kita terbiasa mengucapkan bahasa Arab. Coba semuanya. Ij'al kullan minal kalimatil atiyati maf'ulan bihi wadbit akhiraha. Ya. Ij'al itu artinya jadikanlah. Seperti biasa, ij'al jadikanlah. Kullan ini asalnya kullun, mansub kenapa? Setelah fi'il amr. Setelah fi'il amr maka maf'ul bihi, objek. Jadikanlah setiap minal kalimatil atiyah, dari kata-kata yang akan datang, maf'ulan bihi, menjadi maf'ul bihi. Jadi ada kata-kata yang akan datang untuk kita jadikan kata-kata itu sebagai maf'ulun bihi. Sebagai maf'ulun bihi. Wadbit akhiraha, dan tetapkanlah harokat akhirnya. Kalau maf'ul bihi itu mansub, dan kalau dia isim mufrad mansubnya dengan fathah. Baik, di sini kita mau semua yang ada di tamrin ke-6 ini, kata-kata yang ada di sini, kita mau bikin maf'ul bihi. Berarti semua yang marfu-marfu ini, al-Qur'anu, at-tufahu, ad-darsu, al-qahwatu, al-babu, al-qamisu, kita mau bikin dia menjadi mansub sebagai maf'ul bihi. Artinya dijadikan kalimat. Dijadikan kalimat. Yang pertama, Al-Qur'an. Al-Qur'an. Coba semuanya. Al-Qur'anu. Al-Qur'an. At-tufahu. At-tufahu. Ad-darsu. Ad-darsu. Al-qahwatu. Al-qahwatu. Al-babu. Al-babu. Al-qamisu. Al-qamisu. Kita mau bikin kalimat pakai Quran. Tapi Quran ini dia jadi mansub sebagai objek. Kira-kira apa? Aku membaca Quran. Kalau bikin kalimat itu, bikin dulu bahasa Indonesianya. Kalau sudah terfikir bahasa Indonesianya, baru diarabkan. Misalnya Al-Quran. Aku membaca Al-Quran. Aku telah membaca Al-Quran. Berarti pakai fi'il qara'a. Qara'a yaqra'u. Qara'a ditambah ana menjadi qara'tu. Menjadi qara'tu. Kamu berarti kan? Qara'tu. Qara'tu. Qara'tu, aku telah membaca apa? Nah, Al-Qur'anu jadi Al-Qur'ana sebagai objek. Mana fiilnya? Qara'a. Mana fa'ilnya? Atta domir muttasil. Domir muttasil mabniun ala dhammi, mabni di atas dhamma karena dia tu dhammah fi mahalli raf'in fa'il.
Al-Qur'ana maf'ul bihi. Baik, ini jawaban nomor 1. Yang kedua, di situ ada kalimat at-tufahu, apel. Ya, apel. Tinggal kita jadikan dia sebagai objek. Misalnya kita katakan, ya, aku telah memakan apel. Akala tambah ana menjadi apa? Akal tuh. Akal tuh. Saya telah makan at-tufah, at-tufaha. At-tufaha mansub sebagai apa? Maf'ulun bihi objek. Ya, akal tuh at-tufaha. Dari kata akala ya'kul. Mana fiilnya? Akal. Fiil madhi mabni atas sukun. Akal. Asalnya akala. Asalnya fiil madinya akala, tapi menjadi akal. Menjadi mabni di atas sukun. Jadi sukun dia gara-gara apa? Littisalihi bidhamir raf'in mutaharrik. Karena bersambungnya dia dengan dhamir rafa' mutaharrik. Tu ini dhamir rafa' mutaharrik. Sudah? Kemudian taknya, bagaimana cara mengirabnya tak? Ta dhamir muttasil. Dhamir yang bersambung. Bersambung dengan akala kan? Terus mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Pada posisi rafa' sebagai fa'il. Selesai. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Ad-darsu. Ad-darsu. Apa artinya ad-darsu? Pelajaran. Kalau kita mau jadikan kalimat, misalnya, aku telah menulis pelajaran. Aku telah menulis pelajaran. Katabtu katabtu aku telah menulis. Katabah tambah ana menjadi katabtu. Ad-darsu menjadi ad-darsa. Jadi objek dia, maf'ulun bihi. Sudah? Nomor 4. Nomor 4 di situ al-qahwatu. Al-qahwatu. Ya, kita mau bikin kalimat aku telah minum kopi. Minum apa? Syariba. Syariba yashrobu. Kalau aku minum berarti syaribtu. Syaribtu. Al-qahwata. Syaribtu al-qahwata. Aku telah minum kopi. Mana fi'il? Syariba. Mana fa'il? Ta. Ta dhamir muttasil. Ya. Mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Jadi ta ini fa'ilnya. Mana objek maf'ulun bihi? Al-qahwata. Yang kelima. Al-babu. Al-babu apa artinya? Pintu. Pintu atau pembantu? Fajar. Kalau pembantu bahasa Arabnya? Budak. Pembantu khadim. Anas bin Malik khadimu Rasulillah, pelayannya Nabi, pembantunya Nabi. Khadimun. Itu bahasa Arabnya pelayan. Kalau budak bahasa Arabnya apa? Abdun. Abdun budak. Baik, yang kelima al-babu, pintu. Coba kita mau bikin kalimat pakai al-babu, pintu, tapi pintunya dijadikan sebagai objek. Bagaimana? Nah. Fatahtu. Fatahtu. Dari kata fataha tambah ana menjadi fatahtu al-bab. Yang keenam al-qamisu. Apa al-qamisu artinya? Kemeja. Al-qamis, kemeja. Ayo, kita mau bikin menjadi kalimat dan al-qamisunya kita jadikan sebagai objek. Misalnya apa? Kita mau bikin apa? Coba bahasa saya dulu. Misalnya ibu mencuci kemeja. Jangan saya mencuci. Kan kita laki-laki, bukan kita mencuci ya. Kalau kita kerja. Ibu mencuci
Kemeja. Mencuci bahasa Arabnya apa? Ghasala. Gha, ghasala. Kok gini ghasala? Failnya siapa? Ibuku, ummi. Berarti ghasalat pakai tak karena failnya perempuan. Ghasalat ummi, ibuku telah mencuci apa yang dicuci? Bisa? Ghasalat ummi. Mana failnya? Ummi. Bukan tak ya. Tak ini hanya sebagai tanda. Beda kalau ini. Kalau yang ini taknya sebagai fa'il. Tapi kalau tak taknis, ghasalat, tak taknis ini, yang tak sukun ini, itu sebagai tanda yang melekat di akhir fi'il madhi, menunjukkan bahwa fa'ilnya perempuan. Ghasalat ummi. Ibuku, menterjemahnya dari sini. Ibuku telah ghasalat. Telah mencuci, apa yang kena cuci? Al-qamisah. Mansub sebagai mansub sebagai objek. Paham ya? Baik, selesai pembahasan tamrin yang ke-6. Sekarang kita beralih ke tamrin berikutnya, tamrin yang ke-7. Ya, tamrin yang ke-7 di sini tamrin yang ke-7. Kita masuk tamrin yang ke-7. Kata beliau di sini, ta'ammal al-mithalainil atiyaini. Coba semuanya ikuti. Ta'ammal al-mithalaini al-atiyaini. Ya, ta'ammal. Itu artinya apa? Perhatikan. Ta'ammal, perhatikan. Apa yang diperhatikan? Al-mithalaini. Al-mithalaini itu asalnya al-mithalani, dua contoh. Tapi ketika mansubnya dengan ya. Si musanna mansub dengan ya, sehingga menjadi al-mithalaini. Perhatikanlah al-mithalaini, dua contoh. Ya, perhatikanlah dua contoh al-atiyain. Al-atiyaini yang berikut ini. Al-atiyain ini marfu mansub majrur. Marfu mansub majrur mansub. Sebagai apa? Na'at. Ngikut kalimat yang sebelumnya. Coba dari segi arti, na'at dia ada arti ditambahkan arti yang. Perhatikanlah contoh yang berikut ini. Cocok? Cocok. Makanya na'at itu, na'at sifat, dia mengikuti yang disifati. Kalau yang dia sifati itu adalah bentuknya isim musanna, maka dia isim musanna juga. Al-atiyaini. Kenapa dia datang dengan kalimat isim musanna? Ngikut al-misalaini. Kenapa dia menggunakan ya? Isim musanna itu kan harusnya boleh pakai alif, boleh pakai ya. Di sini dia pakai ya, al-atiyaini. Karena ngikut al-misalaini. Al-misalaini dia mansub pakai ya. Ya, asalnya itu al-mithalani. Tapi karena isim musanna itu kalau dalam posisi mansub, dia mansubnya dengan ya, maka al-atiyah ini juga datang dengan ya. Jadi na'at itu ngikut dia, ngikut semuanya. Kalau pakai alif lam yang dia ikuti, alif lam juga. Kalau musanna juga. Kalau muannas juga. Begitu kaidah. Baik. Sekarang kita disuruh perhatikan sini. Ini bukan soal, ini cuma disuruh perhatian aja untuk menambah wawasan saja untuk kita. Menambah wawasan untuk kita. Saya perhatikan. Apa yang perlu kita perhatikan? Dua contoh. Ada dua contoh sini. Contoh pertama, coba lihat. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Coba semuanya. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Baik. Berikutnya yang di bawahnya. Dhahabat tullabu ilal mal'abi. Dhahabat tullabu ilal mal'abi. Bisa antum lihat perbedaan contoh. Yang pertama, at-tullabu dhahabu ilal mal'ab. Ini coba lihat. Ini jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah kalimat yang awalnya diawali oleh isim. At-tullab. Yang paling pertama apa? Isim. At-tullab. Itu kan isim, alif lam. Ya, tanda isimnya ada alif lam. Tapi yang di bawah
Zahabat tullabu ilal mal'ab. Ini diawali oleh fi'il atau isim? Fi'il, perbuatan. Zahaba, artinya pergi. Pergi itu kan perbuatan, namanya fi'il. Maka namanya jumlah fi'liyah. Coba lihat. Ketika kita didatangkan contoh jumlah ismiyah. At-tullabu zahabu. Para pelajar itu zahabu ilal mal'ab. Mereka telah pergi ke mal'ab apa, Bu Rena? Tempat bermain, diartikan lapangan ya. Karena tempat bermain itu lapangan, bukan masjid. Ya. Jadi tempat bermain itu lapangan. At-tullabu zahabu. At-tullab, para pelajar itu, ya. Ngapain mereka? Zahab. Mereka telah pergi. Telah pergi. Mana fa'il? Enggak mungkin tullab fa'il di belakang. Fa'il itu datang setelah fi'il. Jadi kalau kita lihat at-tullabu zahabu, mana fa'il? Waw jamaahnya. Waw jamaah itu adalah fa'ilnya. Kembalinya kemana? Ke tullab. Tapi nggak, kalau ditanya nggak boleh kita bilang siapa, mana fa'ilnya? Tullab. Nggak boleh. Walaupun secara bahasa Indonesia kita bilang siapa yang pergi ke lapangan? Tullab. Jelas. Tapi dari segi pelaku, kita mencari pelaku dalam bahasa Arab tidak bisa. Jadi kita katakan pelakunya waw jamaah itu. Ya. Waw jamaah itu adalah fa'il dari perbuatan zahabanya itu. Tapi waw jamaah itu kan domir. Kembali kemana? Ke tullab. Tapi jangan bilang langsung tullab itu sebagai fa'il. Begitulah dia kaidahnya. Paham ya? Kemudian ilal mal'abi itu keterangan tempat. Perginya kemana? Ke lapangan. Sudah. Sekarang kita lihat contoh yang di bawah. Ketika jumlah fi'liyah. Zahabat tullabu ilal mal'abi. Zahabat tullabu ilal mal'abi. Ini jumlah apa tadi? Ismiyah atau fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Zahabat tullabu. Zahaba artinya apa? Telah pergi. Telah pergi. Siapa yang telah pergi? At-tullab. Mana fa'ilnya? At-tullabu jelas. Mana keterangan tempat? Ilal mal'ab. Selesai. Yang perlu kita perhatikan di sini kalimat zahaba. Di contoh pertama zahabu, contoh kedua zahaba. Ketika jumlahnya jumlah ismiyah, at-tullabu jamak, maka fiil yang datang setelahnya adalah fiil yang bersambung dengan waw jamaah, jamak, zahabu. At-tullabu zahabu. Tapi ketika zahaba at-tullabu hanya pakai zahaba saja. Perhatikan contoh kedua. Contoh kedua, zahabat tullabu. Mana fa'il? Tullab. Tullab ini jamak atau mufrad? Jamak kan? Tapi kenapa fiilnya pakai zahaba? Itulah kaidahnya yang perlu kita perhatikan. Kaidah yang perlu untuk catat. Setiap fa'il yang datang berupa jamak ataupun musanna, maka fiilnya tetap dalam keadaan mufrad. Sudah? Atau bahasa singkatnya, jika fa'ilnya musanna atau jamak, bahasa singkatnya ini, antum bisa jawab pakai bahasa ini, jika fa'ilnya berupa isim musanna atau jamak, maka fiilnya tetap datang dalam keadaan mufrad. Sudah? Tetap datang dalam keadaan mufrad. Jadi kita bisa mengi'rab jelas ya. Zahaba itu fi'il madi, at-tullabu itu adalah jamak. Misalnya ada kalimat talibun. Talibun mufrad atau jamak? Talibun. Talibun mufrad. Talibun mufrad. Kita jadikan fi'il. Zahaba talibun. Ya. Satu orang pelajar telah pergi ilal mal'ab misalnya. Ilal mal'abi. Satu orang pelajar telah pergi ke lapangan. Ini cocok pakai fi'il zahaba. Zahaba talibun. Mufrad, talibun. Bagaimana kalau talibun kita rubah menjadi talibani? Kita rubah jadi talibani.
Tetap pakai zahaba. Zahaba talibani ilal mal abi. Tetap pakai zahaba. Padahal failnya talibani. Dua pelajar. Failnya dua pelajar, tapi tetap pakai zahaba dia. Di atas pakai zahaba talibun. Ketika talibani failnya tetap zahaba. Dan ketika jama tullabun tetap pakai zahaba. Menunjukkan apa? Jika failnya adalah musanna ataupun jama, maka fiil yang datang, fiil madhi yang datang sebelumnya, sebelum fa'il itu tetap dalam keadaan mufrad. Jangan antum buat zahabu, ya. Jangan antum buat zahabu pakai alif fadhiqah juga tullabun. Nah, ini salah dalam penyusunan kaidah kalimat bahasa Arab. Kenapa? Karena kalimat apa namanya? Kalimat dalam bahasa Arab ini dia nih ya, misalnya saya buat contoh, ada yang bikin contoh begini. Zahabu tullabun dan seterusnya ilal mal'abi misalnya. Zahabu tullabun. Zahabu. Kenapa dia pakai zahabu? Karena tullabun kata dia. Salah. Karena fa'il apakah dia mufrad, musanna atau jama', maka fiilnya tetap dalam keadaan mufrad. Tetap pakai zahaba. Enggak usah pakai zahab. Kecuali yang di atas. At-tullabu zahabu. Kalau di situ harus pakai zahabu. Kenapa? Untuk menentukan mana fa'ilnya. Untuk menentukan mana fa'il. Kalau di atas itu i'rabnya apa? At-tullabu i'rabnya apa? Mubtada marfu. Ya, wa alamat rafi'i ad-dhammah li'annahu ismun mufrad. Mana khabarnya? Khabarnya adalah jumlah fi'il dan fa'il. Zahabu kan fi'il fa'il. Ya kan? Jumlah fi'il fa'il zahabu itu adalah apa? Apa? Fi mahalli jumlah zahabu fi mahalli raf'in khabar untuk at-tullab. Sudah berlalu kan pembahasan di ilmu nahu, khabar itu ada yang langsung, ada khabar yang bentuknya jumlah. Ini khabar jumlah nih. Tapi khabar jumlahnya jumlah fi'liyah atau ismiyah? Khabar jumlah fi'liyah. Khabarnya zahabu itu kan jumlah fi'liyah zahabu. Paham ya? Seperti itu. Yang perlu antum pahami di sini, kalau kalimat at-tullabu di depan, isim yang di depan, maka dia pakai zahabu. Mana fa'ilnya? Waw jamaah. Kembali kepada tullab. Tapi kalau at-tullabunya diakhirkan, fi'il duluan dimunculkan, zahaba at-tullabu, maka tetap pakai zahaba. Enggak berubah jadi zahab. Paham ya? Contoh kedua. Sekarang perhatikan contoh kedua. At-talibatu zahabna ilal maktabati. Ayo semua. At-talibatu zahabna ilal maktabati. Apa artinya ini? At-talibat jamak dari talibatu. Talibatu. Para pelajar perempuan itu zahabna. Mereka telah pergi. Nun itu nun zahabna. Nun itu namanya nun apa? Nun niswa. Nun niswa itu menunjukkan bahwa dia pelakunya itu banyak perempuan. At-talibatu zahabna. Para pelajar perempuan itu zahabna. Mereka telah pergi. Dari mana kata-kata mereka? Nanya itu. Jadi nanya itu hakam. Itu adalah sesuatu yang menjadi bukti bahwa pelakunya itu adalah banyak perempuan. Paham ini? Baik. At-talibatu zahabna ilal maktabah. Sekarang saya tanya, at-talibatu mubtada. Zahabna. Zahaba fi'il. Mana fa'ilnya? Hah? Nun niswahnya itu. Nun tanda bahwasanya pelakunya banyak perempuan. Ya. Maka itu adalah fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il. Kembali ke mana itu dhamirnya? Ke thalibat, banyak perempuan. Kalau dari segi arti kan kita bilang para pelajar perempuan itu mereka pergi ke maktabah. Pertanyaannya,
Siapa yang pergi ke maktabah, Fajar? Pasti kita bilang para perempuan. Berarti secara singkat, kadang orang keliru kalau ditanya, mana fa'ilnya? Pasti dia katakan fa'ilnya tolibat. Kita katakan salah. Tidak bisa fa'il mendahului fi'il. Dalam bahasa Arab itu fi'il dulu, baru fa'il. Tidak bisa kaedahnya ada fa'il, kemudian ada fi'il, fa'ilnya di depan. Tidak bisa. Jadi kaedahnya itu fi'il dulu, baru fa'il. Maka kita katakan, zahabna, mereka telah pergi, fi'ilnya zahaba. Fa'ilnya adalah nunnya itu. Nunnya itu kembali ke mana? Ke tolibat. Jangan langsung dibilang fa'ilnya itu tolibat. Fa'ilnya adalah nun niswah, ya. Tapi nunnya itu kembali ke tolibat. Paham Bu nih? Nah, baik. Ini kaidahnya sama dengan contoh yang pertama. Ketika dia jumlah ismiyah, maka fi'ilnya datang dalam bentuk jamak sesuai dengan at-talibatnya. Tapi ketika dia jumlahnya jumlah fi'liyah, ya, kita tetap jadikan dia sebagai mufrad. Enggak kita jadikan zahabna, tapi tetap kita jadikan zahaba saja. Tetap dijadikan zahaba saja. Coba lihat. Zahabat yang kedua ya, semuanya ikuti. Zahabat at-talibatu ilal maktabati. Atau kita baca dengan faedah taknya di kasrah. Zahabatit talibatu ilal maktabati. Perhatikan. Zahabat. Kalau tadi kan yang sebelah kanan contoh pertama zahabat tullabu. Di sini zahabat. Kenapa pakai tak? Taknya itu apa namanya? Tanda. Tak taknis. Itu adalah tanda. Tak taknis itu tanda. Tanda bahwa apa? Pelakunya adalah perempuan. Kenapa enggak jadi zahabna? Tidak. Karena kaidahnya jika fa'ilnya mufrad, musanna atau jama, maka fi'il tetap datang dalam keadaan mufrad. Paham ini? Ini yang perlu dipahami. Ini yang perlu dipahami. Baik, kemudian kita beralih ke halaman ke-34. Di halaman 34 ada tamrin nomor 8. Ya, tamrin nomor 8 ini antum perhatikan. Apa kata beliau di sini? Qaddim al-fi'la. Semuanya ikuti. Qaddim al-fi'la. Atau qaddimil fi'la. Iltiqa'i sakinain bertemu dua sukun jadi diharakati kasrah mim. Qaddimil fi'la fil jumalil atiyati kama huwa muwaddahun fil misali. Qaddimil fi'la fil jumalil atiyati kama huwa muwaddahun fil misali. Qaddimil fi'la fil jumalil atiyati kama huwa muwaddahun fil misali. Bukan muwaddihun, muwaddahun. Ulangi sekali lagi. Qaddimil fi'la fil jumalil atiyati kama huwa muwaddahun fil misali. Baik. Qaddim. Apa qaddim? Kedepankanlah. Kedepankanlah al-fi'la. Mansub. Sebagai apa ini, Abu Hani? Maf'ulun bihi. Pokoknya setelah fi'il amr itu pasti mansub. Maf'ulun bihi. Qaddimil fi'la. Kedepankanlah fi'il. Fil jumalil atiyah. Apa artinya ini? Akhnawir. Fil. Pada al-jumal. Kalimat-kalimat yang akan datang. Kedepankanlah fi'il pada kalimat-kalimat yang akan datang. Kama. Apa artinya kama? Rizki? Sebagaimana. Ini baru kah? Atau sudah sering? Sering. Sering ini Rizki. Jangan lupa lagi. Harus dibulatin ini. Antum harus hafal. Kama sebagaimana. Huwa dia. Sebagaimana dia. Muwaddahun. Yang telah dijelaskan. Fil misal. Sebagaimana telah jelas. Fil misal. Di contoh. Maksudnya apa? Sebagaimana yang telah dijelaskan di contoh. Mana contohnya? Ya tadi. Di tamrin ke-7. Itu kan contoh. Ya kan? Ini kalimat-kalimat yang datang ini semuanya. Kalimat-kalimat yang datang semuanya ini. Semuanya jumlah ismiyah. Paham ini?
Perhatikan, al-auladu syaribul qahwata. Awalnya isim kan? Jumlah fi'liyah. An-nasu sami'ul adhana. Jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. At-tullabu katabul ajwibata. Jumlah ismiyah. Ismiyah semua sampai bawah ini. Kita mau jadikan dia seperti kaidah yang ada di tamrin ke-7 yang di bawahnya. Coba lihat. Kembali tamrin 7. Kembali ke tamrin 7. Ya. Antum perhatikan kalimat yang nomor 1 itu. At-tullabu. Ini. At-tullabu zahabu ilal mal'ab. Kita mau jadikan fi'il di depan. Menjadi fi'il yang di bawahnya ini. Zahabat tullabu ilal mal'ab. Paham ini? Jadi, kembali ke halaman 34. Semua contoh yang ada di tamrin ke-8, semua contoh yang ada di sini, ini semua jumlah ismiyah. Kita disuruh kedepankan fi'il. Ya, untuk membuktikan kita paham ini. Perhatikan semuanya. Contoh nomor 1. Semuanya dengar dan ikuti. Al-awwal. Al-auladu syaribul qahwat. Apa artinya? Menterjemah jamak jangan bingung. Konsisten. Kalau itu. Bagaimana terjemahnya? Para anak-anak kecil itu. Kalau sudah para, nggak perlu lagi anak-anak. Para anak. Ngapain lagi para anak-anak? Ya kan? Berarti apa? Atau kalau nggak mau pakai para bisa. Anak-anak laki-laki, anak-anak kecil laki-laki itu, anak-anak kecil laki-laki itu, atau para anak kecil laki-laki itu. Yang penting kalau pakai para, anaknya satu aja. Ya, nggak usah anak-anak lagi. Anak kecil laki-laki itu, ya, anak-anak kecil laki-laki itu syaribu. Mereka telah minum al-qahwat. Anak kecil minum kopi, ngeri nih. Ya. Kalau kita dulu bapak sama anak pergi ke tempat warkop, tempat minum, bapaknya pesan kopi, anaknya pasti dipesankan teh. Ya kan? Saya sering dulu begitu. Kebiasaan orang kampung habis sholat subuh itu singgah di warkop, duduk-duduk makan kopi, minum makan kue, minum kopi kan. Ya kan? Saya selalu dipesankan teh, tidak pernah dipesankan kopi. Tapi habis saya selalu pesan kopi. Anak kecil, ya mungkin berbahaya kopi. Berbahaya, ya. Mungkin butuh kekuatan jantung untuk minum kopi. Baik, al-auladu syaribu al-qahwata. Anak-anak kecil laki-laki itu, mereka telah minum kopi. Antum paham nih, mana subjek, predikat, objek? Mana subjek? Pelaku mana? Subjek itu pelaku. Mana pelaku? Hah? Wow, jamaah. Karena fiilnya itu, predikatnya adalah apa? Hah? Al-aula, apa? Syaribu. Pelakunya, perbuatan fiilnya. Ya. Jadi syariba yashrobu itu fiil. Failnya adalah waw jamaah. Waw jamaah kembali kepada al-aulad. Jangan langsung bilang, misalnya saya katakan syariba, fiil. Mana failnya? Al-aulad. Nggak bisa. Nggak bisa fail di belakang. Fail di depan. Waw jamaah. Tapi waw jamaah itu kan domir. Domir itu punya tempat kembali. Dia kembali kepada al-aulad. Al-qahwah marfu mansub. Mansub sebagai maf'ulun. Kita mau rubah fiil di depan. Menjadi apa? Lihat samping. Semuanya ikuti. Syaribal auladul qahwata. Syaribal auladul qahwata. Coba lihat. Ketika fiil di depan, yang asalnya tadi ketika fiil di belakang, dia menjadi syaribu. Tapi ketika dia di depan, jadi biasa, mufrad. Syariba. Walaupun fa'ilnya adalah al-auladu. Kembali lagi ada yang bertanya mungkin, Ustadz, kenapa di sini fi'ilnya pakai syariba? Kan fa'ilnya itu al-aulad, banyak. Harusnya syaribu. Maka kita katakan kaidah yang telah kita sebutkan tadi. Jika fa'ilnya mufrad, musanna atau jama', maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Paham ya? Ini jika fa'il al-aulad ini kan fa'il. Jika fa'ilnya itu adalah mufrad, musanna atau jama', kalau di sini jama', ya, kalau di sini jama', maka fiilnya ini, syariba ini, tetap dalam keadaan mufrad. Paham ini cara kerjanya? Sudah paham? Baik. Sekarang kita jawab sama-sama ya. As-sani. An-nasu sami'ul adhana. An-nasu sami'ul adhana. Artikan. Ayo semua artikan. Manusia
Telah mendengar, manusia telah mendengar azan. Sami'a itu fi'il. Mana fa'ilnya? Waw jamaah. Kembali ke mana? An-nas. Al-adana marfu mansub? Mansub. Sebagai apa? Objek. Apa yang kena dengar? Azan. Yang kena dengar dia kan? Azan. Berarti dia objek. Baik, kita jadikan fiilnya di depan. Kalau fiil di depan, maka dia bukan lagi sami'u, tapi dia dalam keadaan mufrad. Ayo, menjadi apa? Sami'an nasu al-adana. Semuanya ikuti. Sami'an nasu al-adana. Sami'an nasu al-adana. Iya. Perlu juga dicatat ya. Sami'an nasu al-adana. Sami'an nasu al-adana. Ini terlalu naik. Enggak kelihatan. Sami'an nasu. Sudah, ini kalau fiil dikedepankan. Kalau fiilnya dikedepankan. Baik, yang kedua. As-sani. Oh, afwan. Ini nomor 2 ini. Nomor 2, ini nomor 3. 4, 5, 6, 7. Nomor 2 ya, karena kita latihan nomor 2. Nomor 3 sekarang. As-salis. As-salis. At-tullabu katabul ajwibata. At-tullabu katabul ajwibata. Ya baik. At-tullab artinya apa? Para pelajar. Katabu. Mereka telah minum atau menulis? Mereka telah menulis. Apa yang mereka tulis? Al-ajwibah. Apa al-ajwibah? Jawaban. Jamak ya. Jawab, jamaknya al-ajwib. Ya. Baik. Berarti katabu mana fa'il? Waw jamak. Kembali ke tullab. Siapa yang menulis? Yang menulis adalah mereka, para pelajar. Apa yang kena tulis? Jawaban. Kita mau kedepankan fi'il. Menjadi apa? Menjadi apa? Semuanya. Jangan kata apa saja. Kata apa? Kata batulabu al kata batulabu kata batulabu al ajwibat. Sudah? Ini jawaban nomor 2. Jawaban nomor 3. Semuanya coba ikuti. Katabat tullabul ajwibata. Karena saya tanya, mana fa'il? Katabat tullab, mana fa'il? Fa'il adalah at-tullab. Kenapa pakai katabah? Bukan katabu. Kaidah. Kaidahnya, jika fa'il berupa mufrad, musanna ataupun jamak, fi'il tetap mufrad. Tetap mufrad. Baik, ar-rabi'. At-talibatu dakhalna al-fasla. At-talibatu dakhalna al-fasla. Apa artinya ini? At-talibat mufrad jamak. Jamak. Mufradnya apa? Talibatun. Ya, talibatun. Afwan. Talibatun mufrad. Jamaknya talibatun. Para pelajar wanita. Dakhalna. Mereka telah masuk ke dakhalna al-fasla. Coba lihat, enggak perlu pakai ila. Dakhalna ilal fasli enggak perlu. Dakhalna al-fasla. Mereka masuk. Langsung masuk ke kelas.
Nggak perlu pakai ila. Kenapa? Karena al-faslahnya objek. Siapa yang kena masuk? Ya, kelas. Ya, yang kena masuknya adalah ke kelas. Baik, kita rubah menjadi apa? Menjadi fiilnya di depan. Jadi apa? Perhatikan, fa'ilnya kan perempuan. Berarti fiilnya pakai tanis. Berarti apa? Dakhalat. Ayo. Dakhalat atau kita kasrohkan dakhalatnya menjadi dakhalatit karena litiqa isakinain. Dakhalatit talibatul fasla. Ayo. Dakhalatit talibatul fasla. Baik. Al-khamis. Al-mudarrisuna kharaju minal fusuli. Artikan. Para guru itu al-mudarrisuna jamak dari mudarrisun. Para guru itu kharaju, mereka telah keluar minal fusul. Dari kelas. Al-fusul itu jamak dari faslu. Kalau faslun kelas, kalau fusul kelas-kelas. Mereka telah keluar dari kelas-kelas. Coba lihat, ayo kita rubah fiilnya menjadi di depan. Jadi apa? Kharaja al-mudarrisuna minal fusuli. Kharajal mudarrisuna minal fusuli. Ayo. As-sadis. Zumalai raja'u min Makkah. Zumalai raja'u min Makkah. Apa artinya? Zumalai, teman-temanku. Zamilun jamaknya zumala'u. Bersambung dengan ya mutakallim, ya kepemilikan. Maka menjadi zumalai, teman-temanku, raja'u. Apa raja'u? Pergi atau pulang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya milik Allah dan kita kembali kepada Allah semuanya. Ya, sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah semuanya. Baik, mereka telah pulang min Makkah. Min Makkah atau min Makkati? Makkah. Kenapa? Ismul ladzi yang sharif atau mamnu'un min asy-syarfi. Isim yang boleh tanwin kalau majrurnya majrur dengan apa? Dengan fathah, majrurnya dengan fathah. Baik, masukkan fiil di depan. Jadi apa? Raja'a zumalai min Makkah. Ini as-sadis. Ya. Zumalainya afwan. Ini pakai ya. Raja'a zumalai min Makkah. Baik, berikutnya. As-sabi'. As-sabi'. Yang ketujuh. Akhawati ghasalnal qumsana. Akhawati ghasalnal qumsana. Akhawati ghasalnal qumsana. Sekali lagi. Akhawati ghasalnal qumsana. Akhwat-akhwatku, maksudnya saudari-saudariku, saudari-saudari perempuanku, para saudari perempuanku, ghasalna. Mereka telah mana fa'il ya? Nun niswah. Nun niswah fa'il. Kembali ke mana? Akhwat. Kembali ke akhwat. Apa yang kena cuci? Kumson. Kumson jamak dari komis. Komis, kemeja, kumson, kemeja-kemeja. Dan yang cuci itu akhwat-akhwat. Jangan ikhwan-ikhwan yang mencuci. Sama juga masak-masak.
Itu akhwat-akhwat kerjanya itu. Ya, fitrahnya. Bukan berarti nggak boleh kita. Boleh, tapi fitrahnya jangan menyelisih fitrah. Dan sampai kita nyuci, masak, istri kerja. Ya kan? Cari duit di luar. Nah, ini berbahaya, musibah kalau seperti itu. Baik, jadikan fiil di depan. Lihat dulu failnya. Failnya siapa? Failnya gosalat. Fail. Ya, arah perempuan kan? Arah perempuan. Ya, berarti kita jadikan fiilnya di depan. Menjadi apa? Gosalat. Gosalat akhwati. Kenapa pakai tak tanis? Tanda bahwa pelakunya adalah akhwati. Akhwati fa'il. Ghasalat akhwati. Kenapa pakai ghasala bukan ghasalna? Padahal fa'ilnya adalah akhwat, jamak. Karena kaidahnya, kembali kaidah. Apa kaidahnya tadi? Jika fa'ilnya berupa mufrad, musanna ataupun jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad. Sudah, ghasalat akhwati al-qumsana. Baik, as-samin. As-samin. At-tujjaru fatahud dakakina. At-tujjaru fatahud dakakina. Fatahud dakakina. Ad-dakkakin itu jamak dari dukkan. Dukkan toko, ad-dakkakin toko-toko. At-tujjar jamak dari tajir. Tajir artinya apa? Laki-laki tajir. Orang orang Indonesia bilang tajir itu kaya, cowok tajir. Ya, cowok kaya. Tapi sebenarnya tajir itu artinya pedagang. Karena pedagang yang kaya-kaya. Guru sekolah enggak kaya, miskin. Ya kan? Yang kaya itu pedagang, para pedagang. Para pedagang itu fatahu, mereka telah membuka fatahah ya dari kata fatahah. Mereka telah membuka fatahu. Mana fa'il? Wow jamaah kembali kepada at-tujjar. Ad-dakakin sebagai apa? Maf'ulun bihi objek. Makanya ad-dakakina. Ya, toko-toko. Ya, toko-toko. Baik, sekarang perhatikan. Kita akan merubah fiil di depan. Jadi apa? Fataha at-tujjaru. Fataha at-tujjaru. Gimana sih tulisannya? Fataha at-tujjaru. Fataha at-tujjaru ad-dakkakina. Ad-dakkakina. Fataha at-tujjaru ad-dakkakina. Fataha at-tujjaru ad-dakkakina. Sudah? Failnya mana ini? Fataha at-tujjaru mana failnya? At-tujjar. Kenapa bukan fatahu di sini? Kenapa bukan fatahu? Kenapa fataha? Kenapa? Kena kaidah. Apa kaidahnya? Coba semuanya. Jikanya saja yang diingat. Akbar coba Akbar sendiri. Kaidahnya apa? Mufrad, musanna atau jamak, maka fiil tetap iya. Jika fa'ilnya mufrad, musanna, jamak, fiil tetap mufrad, Baik, sekarang at-tasi'. At-tabibatu zahabna ilal mustashfa. At-tabibatu zahabna ilal mustashfa. Baik, at-tabibatu, para dokter-dokter perempuan itu, zahabna, mereka telah pergi ke rumah sakit. Zahabna, mana fa'il? Nun niswa. Kembali ke tabibat. At-tabibat. Sudah, bikin fiilnya menjadi di depan. Jadi apa? Zahabat. Zahabatit to.
Zahabatit tobi. Zahabatit tabibatu ilal mustashfa. Gimana nih? Nggak muat nih. Mustashfa. Kelihatan ya? Ya. Zahabatit tabibatu ilal mustashfa. Ayo semua. Zahabatit tabibatu ilal mustashfa. Baik, ini nomor 9. Al-ashir. Al-ashir. Yang ke-10. At-tullabu fahimud darsa. At-tullabu fahimud darsa. Iya. Apa artinya? Para pelajar itu fahimud darsa. Hah? Mereka telah memahami pelajaran. Fahimu, mana fa'il? Waw jamaah. Waw jamaah itu dhamirun muttasil. Mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kembali ke mana? At-tullab. Ayo, bikin fiilnya di depan. Jadi apa? Fahima. Fahima at-tullabu. Fahima at-tullabu ad-darsa. Selesai. Tamrin yang ke-8. 10 nomor. Saya rasa gampang. Baik, insyaallah nuwasil gadan fi yaumil arbi'a. Kita lanjutkan pertemuan ke-29 insyaallah besok biidznillah taala. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.